Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan rekan-rekan saya selalu diberikan kemudahan, diberikan izin oleh Yang Maha Kuasa ya, tentunya untuk bisa menggunakan akal, pikiran, dan memori kita untuk bisa kita gunakan eh, sebagai alat untuk belajar, sehingga apa yang kita pelajari itu bisa membawa kebaikan bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Kita ketemu lagi di topik bahasan yang kedua, masih bersama saya. Untuk judulnya adalah jenis bahaya di part 1 ya. Jadi untuk yang pertama kemarin kita sudah bicara terkait awal mula ketika nanti kita masuk di aktivitas pembangunan atau development ya. Development atau sebagai orang yang menjalani aktivitas atau yang ditugaskan sebagai safety ya. Orang-orang yang dipercaya untuk mengembangkan perusahaan dari sisi keselamatan kerja. Baik, kita mulai. Di berikut adalah dari sudut jenis bahaya untuk bagian pertama ya. Kemarin kita sudah bahas adanya bahaya ya, itu hazard ya, hazard atau ini bahaya ya. Nah, ini oke. Jadi kemarin kita sudah belajar hazard itu dari aktivitas pekerjaan, di mana hazard-hazard itu juga melekat pada komponen-komponen aktivitas pekerjaannya. Oke, ini bahaya ya. Kemudian bahaya di setiap jenis pekerjaan ya, jika tidak dikontrol, maka ini yang menjadi hal yang dihindarkan, yaitu terjadinya kecelakaan ya. Kecelakaan atau juga kerugian. Ini yang dihindarkan ya. Jadi ini yang dihindarkan oleh pelaku usaha atau siapapun ya. Atau siapapun pada setiap aktivitasnya jangan sampai terjadi kecelakaan atau kerugian, sehingga pada proses melaksanakan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan memberikan hasil yang sesuai rencana. Oke. Jadi ini hazard, bahaya-bahaya di tempat kerja jika tidak dikendalikan atau dikontrol, maka akan menyebabkan kecelakaan. Oke. Seperti ini ya. Nah, ini nanti ada risiko ya. Ada risiko. Nah, ini disebut dengan kontrol risiko ya. Risiko itu kemungkinan-kemungkinan apa saja yang bisa ditimbulkan ketika bahaya itu tidak dikontrol. Oke, nanti kalau belajar risiko ya nanti ada yang namanya pengendalian risiko ya. Itu hierarchy of control. Nanti arahnya akan belajar pada ini, saya buatkan gambaran umumnya dulu ya. Hierarchy of control. Nanti di hierarchy of control itu ada 5
kontrol pengendalian ya. Yang pertama itu ada eliminasi, kemudian ada substitusi, kemudian ada engineering control ya. Engineering control. Kemudian yang keempat adalah administrasi kontrol. Yang kelima nanti ada PPI atau APD. Oke. Kecelakaan atau kerugian ini nanti setidaknya dari dua bagian utama ya. Dari dua kelompok bagian utama ya. Namanya ada di sini ada unsafe action ya. Ini ada unsafe ya, ini yang menyebabkan kecelakaan ya. Ini ada unsafe action, kemudian ada unsafe condition. Oke. Jadi kecelakaan itu akan disebabkan oleh manusia ya. Ini oleh manusia. Ini oleh selain dari manusia ya. Alat peralatan, lingkungan kerja, material, bahan ya. Ini unsafe condition. Oke. Apalagi setelah itu ya. Jadi hazard jika resiko-resiko kemungkinan-kemungkinannya tidak dikontrol ya. Jadi hazard kemudian nanti ada resiko-resiko yang bakalan muncul dan dia tidak dikontrol, maka bisa saja terjadi kecelakaan atau kerugian. Nah, secara umum kecelakaan ini penyebab utamanya selain yang 5 itu sudah dikelompokkan. Ada namanya unsafe action, ada namanya unsafe condition ya. Jadi perilaku tidak aman ya dan kondisi tidak aman. Oke. Nanti di kecelakaan juga akan dipelajari juga ya. Dipelajari juga. Nah, ini saya buatkan gambar-gambarnya dulu ya. Oke, yang pertama adalah kecelakaan tanpa kerugian ya. Jadi ada kecelakaan yang tanpa kerugian. Ya, tanpa kerugian. Jadi ada tuh kecelakaan yang terjadi kecelakaan tanpa tidak menyebabkan kerugian. Ini biasanya disebut dengan insiden ya. Insiden. Kemudian ada kecelakaan dengan kerugian ya, ada kerugiannya jadi. Ya, ada kerugian. Jadi dibuat seperti ini untuk ini ya, memudahkan belajar saja ya. Nah, jadi saya juga kadang lupa, jadi pakai seperti ini supaya bisa menceritakan kembali ya. Jadi kita menceritakan yang mana sebenarnya. Ini biasa disebut dengan accident ya. Oke, ini accident. Kemudian ada yang disebut dengan hampir celaka. Nanti kalau misalkan ada yang lain, boleh nanti ditambahkan ya. Hampir celaka. Oke. Ini biasanya disebutnya near miss. Oke. Panjang ya, sudah mulai panjang ya. Nah, kalau tanpa kerugian
ya alhamdulillah ya, walaupun terjadi mungkin ada kejadian-kejadian tapi tidak ada kerugian, alhamdulillah. Artinya bahwa itu menjadi salah satu indikator atau sebuah kondisi yang harus diperbaiki dengan segera supaya tidak terjadi kerugian. Kemudian juga hampir celaka juga sebuah pertanda ya, pertanda bahwa ada yang tidak sesuai sehingga itu bisa menyebabkan hampir saja celaka. Nah, kita bicara ke kecelakaan yang ada kerugiannya. Di mana saja biasanya kerugiannya? Itu setidaknya bisa dibagi-bagi ya, dibagi 4 ya. Dibagi 4. Oke. Saya bagi 4 ya. Saya bagi 4. Yang pertama adalah kerugian yang diderita oleh pekerja. Jadi manusia ya. Diderita oleh atau dirasakan langsung oleh si pekerja manusia. Ini kerja. Atau juga orang yang tidak bekerja di area tersebut tetapi punya aktivitas di situ, misalkan warga setempat ataupun tamu ya. Jadi fokusnya adalah bahwa kerugian itu diderita oleh manusia. Berikutnya yang kedua adalah harta benda ya. Harta benda. Nah, berikutnya adalah harta benda. Ya ini kerugian modal, mesin, bahan, kemudian peralatan-peralatan ya, atau proyek sendiri ya, atau penghentian apapun ya. Jadi kerugian terhadap harta benda. Berikutnya adalah kerugian yang kaitannya dengan lingkungan. Kerugian terhadap lingkungan ini bisa pencemaran ya, pencemaran air, tanah, pencemaran udara yang ada kaitannya dengan pencemaran. Pencemaran bukan hanya di area pekerjaan ya, barangkali area-area sekitar yang terdampak. Nah, kemudian ada lagi yang dari sisi reputasi ya. Nah, reputasi ini biasanya nama baik, kemudian kepercayaan pelanggan ya, yang kaitannya dengan konsumen ya. Konsumen atau pihak-pihak yang menggunakan jasa-jasa kita. Oke. Jadi ini peta secara simpel ya. Jadi hazard, jadi kalau sudah ada hazard nanti bisa kemana-mana ya. Bisa kemana-mana nih ceritanya nih kalau orang safety ya. Bisa cerita kemana-mana. Ini baru pemetaan secara simpelnya saja. Jadi belum kita bicara hierarchy of control, risiko, unsafe action, unsafe condition ya. Nah, jadi saya ulangi. Jadi bahwa ketika di tempat kerja sudah diidentifikasi semua jenis pekerjaannya, kemudian juga dari laporan ataupun data-data yang sudah ada ya, kemudian juga kita melihat dari kelima komponen yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada pekerjanya, kemudian alat peralatan, material bahan, cara kerja dan lingkungan, maka keluarlah hazard bahaya. Kemudian diidentifikasi. Kalau itu tidak dilakukan kontrol terhadap risiko ya, maka dia akan menyebabkan kerugian, kecelakaan. Nanti inputnya bisa karena unsafe action atau dari perilaku pekerjanya sendiri ya, itu namanya unsafe action, atau dari selain daripada manusia ya, unsafe condition ya, kondisi-kondisinya ini. Nah, kemudian diteruskan bahwa kalau yang kita hindari adalah kecelakaan ini ya. Kecelakaan ini nanti ada kejadian ya. Ada kejadian yang kejadian itu kecelakaan tanpa kerugian ya. Jadi barangkali ada benda jatuh ya, mungkin ada peralatan yang kemudian digunakan mati mendadak
sehingga menyebabkan stop pekerjaan ya. Nah, ini insiden, tapi dia tidak ada kerugiannya. Atau ini yang sangat dihindarkan ya, kecelakaan yang menyebabkan kerugian nih, eksiden ini. Kemudian juga ada yang hampir celaka, tetapi baik itu kecelakaan tanpa kerugian ataupun ada kerugian atau hampir celaka, ini yang dihindari karena inilah yang akan menyebabkan perusahaan ini mengalami kerugian. Nah, dari mana? Dari sisi pekerjaannya, dari harta benda, lingkungan, reputasi, dan nanti juga mungkin ada lagi ya dari kerugian yang lain ya. Saya tulis saja ya, dan lain-lain. Ini. Jadi teman-teman K3 yang sekarang masih belajar ya, masih belajar sama-sama, saya juga masih belajar. Ketika nanti belajar maka fokus ke hazard ya, ini hazard. Jadi poin pentingnya adalah di hazard. Kalau hazardnya nggak terkontrol bisa kemana-mana ya. Jadi bisa ke mana-mana efeknya. Oke, jadi itu. Jadi ini gambaran umum. Nanti setiap poin-poin ini nanti ada cabang-cabangnya sendiri ya. Termasuk nanti bagaimana kita mengontrol dari sisi hierarchy of kontrolnya ya. Oke, ini ada eliminasi, substitusi. Nanti kita bahas satu-satu. Oke. Di pertemuan selanjutnya nanti kita coba bahas terkait bahaya-bahaya yang lain ya. Oke, jadi ini gambaran utamanya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami terlebih dahulu ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada ada satu yang kelupaan ya, ada satu yang kelupaan. Jadi untuk gambaran awalnya dulu saja bahwa nanti ada hierarchy of control ini untuk mengontrol ya. Jadi ini saya tulis di sini saja. Ini yang dikontrol adalah untuk alat ya. Alatnya nanti dikontrol, alat kerja. Nah, ini alat kerja atau juga bahan ya. Atau juga bisa material. Kalau ini kecenderungannya adalah manusia ya, yang dikontrol dari sisi manusianya. Ataupun juga cara ya. Cara kerja. Oke. Ya. Jadi ini adalah untuk kontrol di risiko ya, cara kerja. Baik ya. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan terkait hazard dari sebuah pekerjaan. Oke, ya, kita lanjutkan. Di pertemuan yang pertama kita sudah membahas ya, ada membahas terkait bahwa setiap pekerjaan itu punya setidaknya punya 5 komponen ya. Nanti kita ulangi ya. Yang pertama itu adalah manusia ya, pekerja atau manusia. Kedua ini maaf kurang kelihatan ya. Oke. Pekerja atau manusia. Yang berikutnya adalah alat peralatan ya. Alat peralatan. Oke, yang ketiga itu adalah bahan dan material. Ini. Yang keempat itu adalah cara kerja. Yang kelima adalah lingkungan. Ini ya. Ini pekerjaan. Oke. Nah, hari ini kita coba mau bahas satu-satu ya. Bahas satu-satu.
dari sisi manusia ya. Dari sisi manusia. Nanti kita satu-satu ya. Bahaya dari sisi pekerja atau manusia. Saya tulis di sini bahaya ya, bahaya dari sisi manusia atau dari pekerja ya. Oke. Nah, dari sisi manusia ini tentunya kita ini kan kalau kita belajar terkait manusia, maka komponen dasarnya manusia itu kan ada dua ya. Jadi komponen dasarnya itu pasti ada dari fisiknya ya, fisik. Oke, supaya kita lebih pemahaman secara baik ya. Fisik, kemudian kita punya selain fisik kan kita pasti ada ini ya, ada ruhnya. Nah, atau daya pikir ya. Ruh atau daya pikir. Oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada fisik ya. Nah, ada fisik. Jadi saya coba membuat pemetaan ya. Fisik. Fisik itu pasti ada ini ya, ada apa namanya? Ada pria dan wanita ya. Nanti ada ini tentunya akan ada pria karena tentunya karakteristiknya juga beda-beda ya. Kemudian wanita. Nah, ini juga yang dipakai ya kalau di perusahaan tambang yang bawa apa kendaraan-kendaraan berat. Kenapa harus wanita? Gitu ya. Kemudian ada lagi di apa namanya? Operator untuk pesawat angkat-angkut di peti kemas misalkan ya. Kenapa banyak wanita ya? Jadi nanti kita bahas ya. Oke, fisik ada pria dan wanita. Nah, kemudian kita muncul ya. Muncul potensi bahaya dari fisik ini apa sih dari fisik ini? Nah, kita bahas satu-satu ya. Sebut satu-satu ini diperhatikan baik-baik karena nanti banyak hal yang nanti dipertimbangkan ya dalam sebuah pekerjaan. Pertama adalah ukuran tubuh. Nah, ini ukuran tubuh. Nah, ya, besar, kecil, ya, tinggi, pendek. Besar. Ini hanya keterangan saja ya. Contoh misalkan ada pekerjaan di ketinggian ya, ukuran tubuhnya berat kan nggak mungkin ya. Nah, mungkin saja, tetapi ada hal-hal pertimbangan lain misalkan. Nah, ini contoh simpelnya ya. Kemudian untuk penggunaan kita beli full body harness misalkan untuk ketinggian. Ya kita juga harus tahu berapa kapasitas kekuatannya. Ini juga kaitannya dengan ukuran tubuh. Oke. Berikutnya apa lagi? Tingkat kekuatan ya. Ya, tingkat kekuatan dari fisik. Biasanya kerja di kantoran ya, kemudian diplotting ke area konstruksi yang panas, kemudian dengan kondisi medan yang luar biasa, ya ini bisa menyebabkan potensi bahaya ya. Nah, contohnya tingkat kekuatan fisik. Nanti kalau bahasa-bahasanya yang lain ya boleh ya. Ini hanya untuk menggambarkan saja ya. Oke, kemudian apalagi ya ini kesehatan ya. Kesehatan. Oke, kesehatan.
riwayat penyakit, riwayat kesehatan, dan lain-lain ya. Jadi kalau pernah ada penyakit jantung atau punya potensi penyakit jantung, nah itu bahaya ya. Artinya untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Atau punya riwayat kesehatan, misalkan ada penyakit menular misalkan. Nah itu juga bisa. Berikutnya apa lagi? Saya buatkan ya. Ini fungsi gerak ya, fungsi atau gerak. Nanti diartikan sendiri ya. Tangan ya. Tangan. Ya semua anggota tubuh ya. Kaki, panca indera ya. Panca indera. Oke. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin pernah kecelakaan ya, kemudian dari sisi geraknya mungkin berpengaruh ya. Jadi mungkin ada tambahan lain ya, silakan nanti ditambahkan lagi hasil observasi ya, makin lama juga makin bisa melakukan identifikasi ya. Saya tulis saja di sini dan lain-lain. Oke. Ini baru dari fisik ya. Dari fisiknya sudah kelihatan banyak ya, mulai ukuran tubuhnya, tingkat kekuatan, kesehatan, fungsi atau geraknya ya, dan lain-lain. Nah, kemudian kita juga ada potensi bahaya yang harus dipertimbangkan ketika saat bekerja, itu dari sisi yang non fisik ya. Yang non fisik yang mempengaruhi, kemudian dapat menyebabkan atau sebagai pemicu terjadinya kecelakaan. Pertama, ini banyak sekali ya. Nanti akan saya tulis, kalau kurang ya silakan nanti ditambahkan ya. Pertama adalah usia ya. Usia. Ini usia berpengaruh nih. Usia muda, usia lanjut ya, usia produktif nanti akan punya pengaruh pada saat pengerjaan. Kemudian apalagi pendidikan. Pendidikan. Kemudian pengalaman. Pengalaman, ada juga terkait spiritual. Spiritual, kemudian daya ingat. Daya ingat. Maaf, tulisannya coret-coretan ya. Kemudian jabatan. Nah, ini bisa juga nih. Ya. Oke, kemudian psikologis. Psikologis. Ada juga tingkat kebutuhan. Nah, ini tingkat kebutuhan nih. Ya, ini hubungannya sama piramida kebutuhan manusia nih. Kemudian ada lingkungan masyarakat ya, budaya. Masyarakat. Nah, ini juga berpengaruh ya. Misalkan kita ketemu dengan dari suku-suku tertentu ya. Juga status sosial. Ya, jadi ini hal-hal yang bisa diperhatikan ketika kita mengobservasi potensi bahaya yang datangnya dari rekan kerja kita ya. Belum lagi komunikasi ya. Komunikasi ini masuknya ke lingkungan atau budaya ya.
Nah, kalau ada yang lain boleh nanti ditambahkan. Silakan. Oke, saya tambahkan di sini dan lain-lain. Oke ya. Jadi ini beberapa catatan-catatan ya, catatan-catatan terkait kita masih membicarakan terkait potensi bahaya dari pekerja. Ya. Oke. Potensi bahaya dari pekerja. Oke. Mungkin hanya ini saja catatannya supaya videonya juga nggak terlalu panjang. Jadi nanti kita bahas di next video. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran untuk teman-teman yang masih terus mengikuti secara perlahan belajar K3 dengan menggunakan catatan-catatan. Ya, setidaknya ada gambaran ya. Kalaupun tidak sempurna ya pasti akan ada suatu waktu untuk bisa disempurnakan kembali karena ini kan hasil untuk hasil belajar kemudian kita melihat dari tempat kerja, kemudian komunikasi dan tukar pikiran dan lain ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan sedikit yang bisa disampaikan. Kita lanjutkan ke session yang berikutnya untuk membahas yang lebih detailnya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.